Apa kabar hari ini? Bersama dengan Ibu Tika, hari ini kita akan melaksanakan ibadah chapel kelas TK, K2, K3, dan juga kelas 1 SD dan 2 SD. Siapa yang semangat untuk mengikuti chapel hari ini bersama dengan Ibu Tika? Nah sekarang sebelum kita memulaikan ibadah kita, Ibu Tika mau semuanya untuk duduk rapi, siapkan hati, siapkan pikiran kita, karena kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus lewat ibadah kita hari ini. Oke, jadi kalau misalnya kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, sikap kita harus sopan, sikap kita harus baik. Oke, kalau bisa mana jempolnya semuanya? Good. Nah sekarang turunkan tangannya, duduk yang rapi. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan menyanyi Dari Terbit Matahari. Tahu semua kan lagunya? Dari terbit matahari. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit mata masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, nah sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka. Nah, Ibu Tika mau semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita mau berdoa, jadi kita lipat tangan, kita tutup mata, tidak ada yang mengintip ya. Jadi semuanya tutup mata, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Sekarang kami akan memulaikan ibadah chapel kami hari ini. Kiranya Engkau jaga hati kami, jaga pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan dan mengikuti ibadah chapel hari ini ya Tuhan. Tolong jaga kami supaya kami tidak berpikiran untuk main atau untuk tidak mendengarkan. Jaga kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, siapa yang masih semangat? Coba Ibu Tika mau lihat jari telunjuknya. Oke, masih banyak ya, semuanya semangat ya ini. Jadi sekarang kita akan menyanyi menyanyi Allahku Besar, oke? Jadi semuanya tahu Allahku Besar kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya,
besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu dulu. Lagunya adalah Ku Buka Alkitab. Semuanya tahu lagunya kan? Nah, sekarang kita akan menyanyi Ku Buka Alkitab ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ini akan dibawakan oleh Ibu Yustin ya. Jadi kita sama-sama mau panggil Ibu Yustin ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Tika mau semuanya bayangkan ada kunci di tangannya. Bayangkan ada kunci di tangan dan arahkan ke hatinya. Arahkan ke hatinya, terus seret, seret, dibuka. Nah, setelah dibuka, kita simpan dalam hati, kita simpan kuncinya, kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya yang baik, kita panggil Ibu Yustin. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, Ibu Yustin harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, kuat ya. Supaya anak-anak boleh melakukan aktivitasnya dengan penuh semangat, penuh sukacita ya. Apalagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak tadi kita sudah bernyanyi bersama yang memuji Tuhan bersama dengan Ibu Mustika ya. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan Ibu Yustin bawakan ya. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya boleh sikap berdoa yang baik ya. Kita lipat tangan, semuanya lipat tangan. Oke, lalu tutup matanya, tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan saat ini untuk dapat beribadah lagi Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman Tuhan di saat ini. Tuhan berkati juga Ibu Yustin yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya Ibu Yustin dapat mampu menyampaikan firman dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, firman Tuhan di pagi hari ini ya, di chapel saat ini yaitu tentang apa ya kira-kira? Ya, tentang dua orang perempuan yang bersuka cita. Siapa ya kira-kira dua perempuan ini ya? Siapa ya? Ya, dua perempuan ini adalah Maria dan Elizabeth. Saat ini Ibu Yustin akan membagikan PowerPoint ya, anak-anak bisa lihat di layar ya.
Oke, ini adalah ceritanya. Selamat mendengarkan. Oke, cerita ini berjudul Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth. Nah, anak-anak nanti bisa membaca di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 56 ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ceritanya ya. Nah, ini adalah Maria dan Elizabeth. Yang berkain warna pink itu Maria, dan berkain warna biru dan bajunya warna ungu ini adalah Elizabeth ya. Nah, Maria dan Elizabeth punya pengalaman yang berbeda ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita lanjut, coba Ibu Justin mau anak-anak memperhatikan gambarnya ya, gambar dari Maria dan Elizabeth ini. Nah, coba anak-anak lihat bagaimana ya ekspresinya ya, atau wajahnya Maria dan Elizabeth. Apakah mereka terlihat sedih atau mereka terlihat senang? Ya, benar sekali ya. Maria dan Elizabeth ini merasakan sukacita ya. Mereka terlihat senang ya, karena mereka merasakan sukacita dari Tuhan ya. Nah, oke. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya, Ibu Justin sudah tuliskan kalau mereka punya pengalaman yang berbeda, yang jauh berbeda. Nah, Maria ini adalah seorang gadis perawan ya anak-anak ya. Gadis perawan artinya seorang yang belum menikah ya. Ya, belum menikah. Kemudian Elizabeth ini seorang perempuan tua yang mandul ya. Jadi kalau kita bisa lihat, Maria ini adalah seorang gadis yang masih muda, kalau Elizabeth ini seorang perempuan yang sudah tua ya. Jadi umur mereka jauh ya, yang satunya masih muda, yang satunya sudah tua. Nah, Elizabeth ini seorang perempuan tua yang mandul ya. Mandul itu artinya tidak dapat memiliki keturunan atau sulit mendapatkan anak ya. Jadi sampai dia di umur yang sudah terlihat tua ini, jadi perempuan tua ya, dia masih belum memiliki anak atau mendapatkan anak. Nah, anak-anak, Maria saat itu ya sedang dalam masa persiapan menuju pernikahan ya, ketika malaikat datang menyatakan bahwa ia mengandung ya. Jadi Maria ini gadis yang belum menikah tadi ya. Nah, tapi malaikat datang kepadanya mengatakan bahwa ia mengandung. Nah, kalau jadi Maria ya, di posisi Maria atau Maria sendiri pasti merasakan mungkin malu ya anak-anak ya. Dia masih muda, belum punya suami, tapi dia mengandung. Wah, gimana itu ya? Anaknya dari mana ya? Nah, jadi itu sesuatu yang memalukan ya dari dirinya ya. Kemudian mungkin bagi keluarganya juga ya. Nah, kemudian Elizabeth ya, nah itu yang dialami Maria ya, masalah yang dialami Maria. Nah, sedangkan Elizabeth dia punya masalah atau pergumulan ya, yaitu kemandulan yang Ibu Justin bilang tadi. Nah, di masa itu kemandulan ya atau sulit mendapatkan anak itu menjadi sebuah keganjalan ya anak-anak, keganjalan bagi keluarga ya. Artinya sesuatu yang tidak wajar, tidak normal. Kok bisa ya orang sudah menikah tapi tidak punya keturunan, tidak punya anak, tidak bisa punya anak. Nah, jadi itu menjadi sebuah halangan atau keganjalan bagi keluarganya. Ya, apalagi dia sudah tua ya, anak-anak bisa lihat ini rambutnya sudah putih ya. Nah, sedangkan kita tahu ya anak-anak ya, anak itu ya di dalam sebuah keluarga, anak itu merupakan berkat ya atau anugerah dari Tuhan. Ya, dengan adanya kehadiran anak di dalam suatu keluarga, itu merupakan suatu berkat yang Tuhan berikan, anugerah gitu ya. Nah, tapi di sini yang Elizabeth alami adalah dia tidak bisa punya anak atau dia mandul ya anak-anak ya. Nah, kita akan next. Nah, kita langsung masuk di dalam ceritanya ya. Tadi kita sudah mendengar
latar belakangnya bagaimana atau ceritanya masalah yang dihadapi mereka berdua. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam ceritanya Maria dan Elizabeth ini. Nah, saat itu malaikat datang ya. Jadi ini malaikat datang menghampiri Maria. Nah, ia datang bertemu dengan Maria, ya. Nah, malaikat memberikan sebuah tanda, ya, sebuah tanda kepada Maria, ya. Jadi dia mengatakan bahwa Maria nanti akan mengandung atau dia sedang mengandung anak, ya, dan anak itu akan lahir dan akan diberi nama Yesus. Nah, jadi saat itu Maria terkejut ya. Ya, saat itu Maria terkejut. Waduh, saya tidak punya suami, saya hanyalah gadis biasa. Lalu di sini malaikat mengatakan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria nanti adalah seorang anak Allah, ya, juru selamat manusia, ya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saat itu ya, hati Maria merasa bercampur aduk ya, antara senang ada juga kaget ya. Jadi ia merasa bahagia, bergembira karena ternyata dia yang hanya biasa saja, gadis biasa saja, tapi Tuhan mau memakai dia ya untuk menyatakan suatu kabar baik ya, berita yang bahagia, yaitu dengan melahirkan seorang juru selamat ya. Nah, di saat yang bersamaan ia juga malaikat juga meneguhkan hati Maria ya, memberikan penguatan ya, dikuatkan, Maria dikuatkan ya. Ia mengatakan bahwa saudaranya si Elizabeth yang mandul itu, yang tidak bisa memiliki anak itu, ia sudah mengandung selama 6 bulan. Nah, di situ ya tambah senang lah ya Maria ya, bergembiralah dia ya. Dia senang karena dia akan melahirkan seorang juru selamat. Kemudian yang kedua, dia senang karena dia dipakai Tuhan ya. Dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kabar baik ya. Kemudian dia juga mendengar kabar baik dari Elizabeth ya, yang saudaranya si Elizabeth yang ternyata sudah mengandung selama 6 bulan. Nah, di situ ya Maria senang dan dia ingin sekali bertemu dengan saudaranya si Elizabeth ya. Dia ingin sekali menceritakan kebahagiaannya kepada Elizabeth ya. Nah, kemudian Maria pergi menuju rumah Elizabeth, saudaranya itu, untuk melihat tanda yang malaikat sampaikan ya. Maria berjalan dari Nazaret menuju ke pegunungan Yehuda di tempat Elizabeth tinggal. Nah, saat Maria tiba, ia memberi salam kepada Elizabeth ya. Ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria, maka melonjaklah anak yang di dalam perutnya Elizabeth ya. Melonjak itu artinya bayinya mungkin bergerak-gerak ya waktu Maria memberikan salam kepada Elizabeth. Bayinya langsung tiba-tiba bergerak ya di dalam rahimnya ya. Nah, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu bersuara nyaring. Kemudian gerakan bayi dalam kandungan Elizabeth membuat ia menyadari bahwa dalam diri Maria sedang berlangsung karya Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, jadi kedatangan Maria ini menjadi sukacita bagi Elizabeth ya, karena Elizabeth ikut mengambil bagian dalam rencana Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, anak-anak, Tuhan memperlihatkan kepada Maria dan Elizabeth bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang besar bagi mereka. Ya, Tuhan telah membuat Elizabeth bersukacita dengan kehamilannya, juga Tuhan membuat Maria bersukacita karena tanda yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi pertemuan kedua orang tersebut adalah pertemuan yang sukacita. Ya, yang tadinya mereka
mengalami kesedihan ya, tapi ya mereka kini sukacita ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Justin mau tanya nih. Coba anak-anak, apa yang biasa anak-anak lakukan atau mungkin apa yang biasa seorang lakukan ya ketika seorang itu bahagia ya, sedang berbahagia. Mungkin anak-anak sedang berbahagia, coba apa yang anak-anak lakukan atau rasakan? Iya, pastinya anak-anak tersenyum ya, tertawa seperti itu ya. Kalau bahagia pasti senyum ya, tertawa. Tidak mungkin bahagia malah sedih ya, hatinya sedih, tidak ya. Nah, anak-anak, orang yang sedang berbahagia atau sukacita itu terlihat dari wajahnya ya. Wajahnya ceria, matanya berbinar ya. Kemudian bibirnya senyum manis. Lalu ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu Justin mau tanya nih, ada ya di sini yang lagi berbahagia? Siapa yang hari ini sedang berbahagia? Nah, pasti ada yang berbahagia ya. Ibu Justin yakin anak-anak pasti berbahagia ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh Maria dan Elizabeth ya. Mereka juga merasa bahagia. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat Tuhan memakai setiap orang untuk menghadirkan kebahagiaan ya. Tidak mesti orang itu hebat, tidak mesti orang itu kaya, punya harta yang banyak, tidak harus pandai, tidak harus yang cantik ya. Tapi orang biasa ya, seperti mereka berdua ini ya, mereka hanya seorang yang biasa-biasa saja ya. Gadis biasa, perempuan yang lahir di keluarga yang biasa saja, yang sederhana. Tapi Tuhan menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka ya. Nah, mungkin di antara anak-anak ada yang merasa nih, aku orangnya biasa-biasa saja. Aku tidak sepintar sama kayak teman yang lain. Teman saya pintar-pintar. Saya sedih ini. Nah, jangan ya anak-anak ya. Anak-anak harus tetap sukacita ya, apapun yang anak-anak alami ya. Kita bisa lihat ya, walaupun Maria dan Elizabeth mengalami hal-hal yang sedih seperti ini, seperti sebelumnya, tapi mereka tetap berusaha ya untuk tetap rajin beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, selalu menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, anak-anak juga ya seharusnya seperti itu ya. Kita semua juga harusnya seperti itu ya. Walaupun mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, yang mungkin membuat kita sedih ya, tapi kita belajarlah dari Maria dan Elizabeth ini, yang mereka terus tetap taat kepada Tuhan ya, sehingga Tuhan sendiri nanti yang akan membuat anak-anak merasakan sukacita itu ya. Tuhan sendiri yang akan menghadirkan sukacita, kebahagiaan untuk anak-anak semua ya. Jadi anak-anak jangan merasa saya ini biasa-biasa saja, saya tidak pintar seperti teman yang lain, saya hanya orang yang sederhana ya. Jangan seperti itu ya. Kita semua ya akan merasakan sukacita dari Tuhan ya, karena ya Tuhan sampai saat ini sudah menyertai kita ya. Harusnya kita bersukacita ya, senang ya. Saat ini anak-anak masih diberikan kesehatan. Saat ini anak-anak masih ada orang tua ya yang membimbing anak-anak di rumah, yang menolong anak-anak di rumah ya. Dan anak-anak melalui kisah ini juga, kisah Maria dan Elizabeth ini, kita belajar bahwa mereka yang dianggap biasa Tuhan pakai ya, mereka Tuhan pakai, dipakai Tuhan untuk menghadirkan kebahagiaan ya. Mereka saja dipakai Tuhan ya, apalagi kita ya. Tuhan juga akan memakai anak-anak untuk membawa kebahagiaan dalam kehidupan ini ya. Mungkin bisa jadi menyalurkan kebahagiaan kepada orang lain ya, supaya orang lain juga di sekitar kita juga bisa ikut sukacita, ikut senang ya. Oke, anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita boleh dengarkan ya. Semoga firman ini anak-anak boleh terus ingat ya. Terus anak-anak tanam dalam
hati anak-anak dan juga anak-anak boleh lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selalu bersukacita ya, karena Tuhan masih menyertai anak-anak. Tuhan senantiasa selalu menyertai anak-anak, ya. Jadi anak-anak harus bersukacita, ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, ya. Semuanya boleh sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami, tidak hanya kami dengarkan saja, tapi kami juga boleh mengingat itu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana Tuhan yang selalu menyertai kami. Maka kami seharusnya bersukacita karena Tuhan selalu menjaga kami, menolong kami setiap hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dan menutup ibadah kami. Engkau sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Justin. Semoga hal-hal yang baik yang tadi kita dengarkan dari Ibu Justin dapat kita lakukan di keseharian kita. Nah sekarang, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Kita sama-sama menyanyi burung pipit yang kecil. Semuanya tahu kan? Kita nyanyi sama-sama ya. Yang kedua tetapi diberi burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil. Mendengarkan lagu tadi, kita sudah menyanyikan lagu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah sekarang kita akan berpisah, kita akan ketemu lagi ya hari Senin untuk sekolah. Nah tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu anak-anak untuk menutup chapel kita pada hari ini. Ibu Tika mau semuanya lipat tangannya, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami dapat mengikuti chapel dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Sekarang kami akan balik melakukan aktivitas kami masing-masing. Engkau lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, dadah semuanya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and I love you. Bye-bye.